Iya. Jadi gitu, minggu kemarin jujur Gross TV tidak hadir ya, sehingga tidak ada live streaming. Apa yang bukan terjadi ya? Yang ada dalam persidangan, boleh sih kasih gambaran Bang, minggu yang lalu? Ya, pada persidangan yang lalu kita hadir dan kuasa tergugat dan prinsipal juga hadir. Nah, pada intinya pada persidangan yang lalu kita tidak mendatangkan saksi yang seharusnya kita hadirkan. Nah, kenapa kita tidak datangkan? Atau lebih tepat sih sebenarnya saksi itu tidak berani atau tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut. Karena di dalam surat dinyatakan mereka tidak bersedia karena Pengwil di NTB itu diberikan peringatan keras oleh PPI-4. Nah, atas dasar tersebut mereka tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam persidangan terdahulu. Nah, berdasarkan itu kita sampaikan kepada majelis hakim bahwa persidangan 3 minggu yang lalu itu berakibat kepada saksi-saksi. Nah, oleh sebab itu makanya kita memohon pada hakim untuk dapat memberikan suatu putusan yang paling tidak atau penetapan lah ya, untuk memberikan suatu pelindungan kepada saksi-saksi, bahkan juga memberikan peringatan kepada tergugat 10, karena secara sepihak masih tetap menjalankan aktivitas dia sebagai pengurus IPA, dan kemudian yang kedua, atas nama pengurus IPA tersebut melakukan tindakan yang tidak appropriate sebenarnya, atau tidak pantas lah ya. Nah, karena kan setiap orang itu berhak untuk mendapatkan keleluasan dalam memberikan kesaksian sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu dihambat. Nah, dengan demikian sesuai dengan prinsip yang mengatakan justice delay, justice deny, jadinya gitu kan. Ketika keadilan tertunda, maka keadilan itu akan terbantahkan gitu. Nah, jadi, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, hakim menyatakan bahwa minggu depan, maksudnya hari ini gitu ya, akan dilakukan persidangan saksi dari tergugat gitu. Nah, pada hari ini kita menjalani persidangan, tetapi tergugat 10 melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka tidak atau belum mendapatkan saksi. Jadi pada minggu lalu dan minggu sekarang itu intisarinya gitu. Berarti minggu lalu tidak ada persidangan ya? Ya, itu sidang sebenarnya. Tadi juga sidang gitu kan. Kalau minggu yang lalu itu kita sidang untuk mengatakan tidak ada saksi dan kemudian ada tambahan bukti ya. Nah, tambahan bukti itu ya juga beberapa hal seperti pernyataan ketidaksediaan dari si saksi penggugat karena khawatir dia terancam diberikan sanksi gitu kan oleh. Untuk minggu ini? Nah, minggu ini kita nggak tahu apa alasannya ya sebenarnya. Tapi meskipun dengan demikian, satu sesi ini saksi tergugat 10 itu tidak mempergunakan haknya gitu. Nah, apabila nih hari ini pun tidak ada persidangan, sidang dibuka. Tapi tergugat 10 itu menyatakan mereka belum mendapatkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil mereka di dalam jawaban atas gugatan penggugat. Jujur ya, Gross TV kan minggu kemarin tidak hadir dan minggu ini pun telat datang ke pengadilan, dan ternyata sudah selesai. Nah, melihat kondisi 2 minggu terakhir ini dari kuasa hukum penggugat, apa yang akan dipersiapkan untuk minggu depan? Ya, pada intinya sih kita menunggu ya, dan kemudian juga mempersiapkan diri atas saksi-saksi atau kemungkinan saksi-saksi yang akan diajukan oleh para tergugat, khususnya adalah tergugat 10 gitu. Nah, kita akan melihat apakah memang saksi-saksi yang akan diajukan tersebut
memang orang-orang betul-betul mengetahui, orang-orang yang melihat langsung, orang-orang yang betul-betul paham terkait dengan konteks dalam kongres tersebut, begitu. Dan jangan sampai orang yang dihadirkan itu orang yang hanya mengetahui dari katanya, kata si anu, kata si anu, kata si anu, yang pada akhirnya itu menjadi auditu, dan kemudian ujung-ujungnya itu menjadi suatu penafsiran. Nah, ini berbahaya karena di dalam persidangan ini kita berbicara tentang fakta. Dalil-dalil itu harus disinkronkan dengan fakta. Dengan demikian dia menjadi suatu pembuktian sempurna, begitu. Berarti kita menunggu minggu depan ya persidangan. Oke lah kalau gitu. Terakhir ada yang disampaikan Bang mengenai Ya. 2 minggu terakhir persidangan? Ya, saya sih sebenarnya ingin lihat sih sebenarnya siapa sih saksi-saksinya gitu kan. Karena kekhawatirannya begini, suasana pengadilan itu berbeda dengan suasana lepas pada saat ini atau diskusi gitu ya. Nah, ketika sudah di persidangan, kalau semisalnya dia tidak mengetahui secara fakta-fakta, kekhawatiran saya nantinya saksi-saksinya itu akan mengarang, gitu kan. Nah, kalau mengarang itu akan terlihat konsistensi dari ucapan, konsistensi dari keterangan. Nah, apabila demikian terjadi, itu akan mengakibatkan satu, keterangan itu menjadi tidak konsisten. Dua, keterangan tersebut bisa dikualifikasikan menjadi keterangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Tiga, keterangan tersebut bisa direservasi dalam perbuatan pidana. Terima kasih Bang Alfon. Demikian sedikit gambaran sidang minggu kemarin dan sidang minggu ini. Dan sekali lagi Kulas TV mohon maaf karena tidak bisa live streaming karena ada faktor X. Tapi sedikit banyaknya tadi sudah dikasih keterangan singkat oleh kuasa hukum dari penggugat yaitu Bang Alfon Kurnia Palma SH. Sampai jumpa di wawancara dan live streaming NGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.